Papua bagian barat membahas pulau ini seperti tidak ada habisnya. Selain kaya akan adat istiadat dan kekayaan alam yang melimpah, kultur budaya yang turun-temurun yang terus diwariskan hingga sekarang menjadikan pulau yang dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi ini begitu istimewa. Tidak terkecuali cara masyarakat adat tersebut dalam bertahan hidup atau mengandalkan alam dalam kehidupan sehari-hari. Tim peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua mencoba mengangkat sebuah kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari, Papua Barat berupa tanaman obat endemik kawasan Pegunungan Arfak, yakni kayu akwai. Firaune, koi bingogo, akwai mewa Musa be, Musa mungwen ba, mungwen le matiga, mungwen mararia kan di ba koi bingogo akwai meme. Yo dina teya amboi dama koi ba ingok sero akwai yo gniu. Koi ba ngasera akwai gniu bi kwa memo mai. Koi ba ingok sera akwai ba ko tinta ngwen dama Akwai nanti kene nomor 1 re. Kwai rine. Nomor gom re. Yo, nomor 1, nomor gom. Tot kene. Tudu. Ini pedis sekali. Begitu ya. Ini seperti dicai. Coba kau tes sedikit tuh. Atau sudah dapat. Gogo akwai nomor gom ma na tho tu. Tai bunu kwen ba go ni bungwa na ipe ya. Kwen ba go Musa ba. Yo. Koi tai bu tu dre. Kayak koi adalah
salah satu tumbuhan endemik yang tumbuhnya di daerah pedalaman, khususnya suku Arfak. Di daerah suku Arfak, khususnya suku Hatam dan Moile, mereka menyebutkan tumbuhan ini dengan bahasa lokal adalah kayu akwai. Di daerah lain, misalkan di daerah Tambrau, Kebar, lain-lain, ada juga terdapat pohon ini. Cuman di Pegunungan Arfak, khususnya suku Hatam dan Moile, mereka mengenal pohon ini, kayu akwai ini ada 3 jenis. Ada nomor 1 yang dianggap nomor 1, 2, dan 3. Memang menurut secara tradisional dia gunakan untuk stamina, tapi saya mengujinya biasanya kalau stamina itu hubungannya dengan kandungan steroid. Nah, tapi kandungan steroidnya di sini sebenarnya kecil. Makanya saya melanjutkan untuk yang bukan yang untuk yang staminanya, tetapi saya untuk yang anti mikrobanya. Jadi tadi antibakteri dan anti jamur. Nah, sifatnya sebenarnya ini bisa untuk antibiotik. Ya, bisa untuk digunakan sebagai antibiotik khususnya untuk tadi bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Macam berisi dia punya tekstur gitu, batang gitu. Sudah. Panas. Panas ya. Mana? Aduh. Ya bau tuh. Ih. Konea uiraite Panas. Coba dulu. Kulit kayu akwai sendiri saat ini telah banyak dijual, seperti di pasar Wosi, Manokwari ini contohnya. Kulit kayu akwai menjadi obat alternatif yang sering dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat.
akwai, warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh masyarakat Pegunungan Arfak, keberadaannya kini harus dilindungi dan dilestarikan. Pemerintah Provinsi Papua Barat bertekad akan melestarikan dan memproteksi tanaman obat ini sebagai sebuah pusaka dari tanah Papua Barat, khususnya kawasan Pegunungan Arfak. Oleh karena itu, kami dari pemerintah juga berharap pertama kepada masyarakat yang menghuni daerah Pegunungan Arfak dan sekitarnya, sehingga kayu ini merupakan salah satu warisan yang bisa dijaga, karena ini adalah pemberian Tuhan yang bisa bertumbuh di tempat itu, dijaga sehingga tidak bisa dimusnahkan atau ditebang, atau tapi dijaga dan dilestarikan. Dan kami juga berterima kasih kepada Balai Pelestarian Budaya dari dari Jayapura, yang mana mempunyai perhatian serius untuk kita bisa kembangkan ini. Mungkin bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manokwari, tapi juga bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Unipa, karena di Unipa juga salah satu gudang pengetahuan. Kita punya sarjana-sarjana antropologi, sarjana-sarjana pertanian, banyak di Unipa. Jadi mungkin kami berharap supaya dari Balai Pelestarian Budaya Jayapura tidak sampai di sini saja, tapi terus bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami bergandengan tangan dan terus meningkatkan ini, pengembangan warisan budaya ini terus kami gali, kami jaga. Salah satu dosen yang juga peneliti dari kampus Unipa yang memproduksi dan mengembangkan kulit kayu akwai ini, BC Amriati SPMP, telah menciptakan sejumlah varian dari ekstrak kayu akwai. Tidak hanya berupa kulit kayu, tapi juga ada berupa teh celup, kapsul, dan juga bubuk. Untuk yang sudah dibubuk, itu langsung ditambahkan jadi ini bisa dimakan segar tadi kulit kayunya, bisa juga kita langsung tambahkan pada makanan atau minuman, misalnya teh, kopi, ya, begitu. Kemudian untuk bubuk tentunya dia lebih mudah larut dan lebih mudah untuk kita campurkan ke berbagai makanan dan minuman. Bisa campuran di sup, bisa untuk tambahan di minuman seperti teh, kopi, ya, air putih juga bisa, air putih panas. Kemudian ini memang sudah dibuat dalam bentuk seperti ini, jadi kita tinggal menyeduh ke air panas seperti layaknya kita menyeduh teh biasa. Ini sudah kami buat, jadi ada kertas tehnya, kemudian kita kasih bubuk ini ya, bubuk akwai dimasukkan ke dalam sini. Ada yang bubuknya saja, ada juga yang dicampur dengan teh. Bisa kita campur dengan teh sarang semut, bisa, dia akan menambah khasiatnya. Kemudian untuk kapsul juga kita bisa minum sebelum beraktivitas. Oleh sebab itu, kami selaku tokoh masyarakat diharapkan kepada pemerintah daerah, apabila ada pembangunan jangka panjang infrastruktur yang melintasi lingkungan di sekitar daerah pedalaman di Pegunungan Arfak, agar memperhatikan daerah konservasi sehingga tidak mengganggu tanaman endemik yang dimaksud, sehingga tanaman ini dijaga, dilindungi, dilestarikan, sehingga dan bermanfaat bagi masyarakat dan generasi yang akan mendatang. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada lembaga terkait, misalnya Balai Pelestarian Nilai Budaya, apabila kayu akwai ini diusulkan, mohon dukungan sehingga di dukungan akhirnya kayu akwai ini ditetapkan sebagai warisan nasional budaya tak benda WBTB. Terima kasih.
kami masyarakat suku besar Arfak mengharapkan Bupati Pegunungan Arfak dan Gubernur Papua Barat serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Pelestarian Nilai-nilai budaya agar Kayu Akwai diakui dan ditetapkan sebagai warisan budaya suku besar Arfak dinasionalkan. Ya, saya kira layak sekali karena ini nama latinnya Drimys SP ya. Tadi ada 3 toh. Drimys arfakensis, Drimys piperita, dan Drimys vicariana. Saya kira ini perlu dijadikan warisan budaya untuk suku Arfak atau Papua Barat karena ini sifatnya endemik. Jadi hanya ditemukan di pegunungan Arfak atau di tanah Papua. Kami dari akademisi berharap bahwa kayu ini yang merupakan tumbuhan endemik Papua ini perlu diangkat, perlu dikembangkan dan perlu dilestarikan. Kami harapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi untuk melindungi kayu ini sehingga ke depan bisa menjadi warisan budaya tak benda nasional yang diusulkan ke tingkat pusat. Oleh sebab itu kami harapkan bahwa di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional itu ada regulasi yang melindungi kayu ini. Bukan hanya melindungi tapi juga bagaimana mengembangkannya dan melestarikannya di kemudian hari. Kami harapkan bahwa dalam pengusulan benda-benda budaya sebagai warisan budaya tak benda nasional, ini salah satu yang harus diusulkan sebagai kekhususan dari Pegunungan Arfak untuk diusulkan menjadi budaya tak benda nasional. Bahkan kalau bisa warisan budaya tak benda nasional, bahkan kalau bisa sampai ke tingkat internasional melalui UNESCO, sehingga kayu aqua ini bisa sama seperti noken yang sudah menjadi warisan budaya dunia. Itu kira-kira harapan dari kami akademisi, dan kami juga akan terus melakukan kajian-kajian sebagai dukungan bagi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua yang sudah berjasa, yang sudah berusaha untuk mengusulkan beberapa budaya di Papua untuk mendapat pengakuan sebagai warisan budaya nasional. Kami berterima kasih kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan ini selama ini, dan kami akademisi akan terus mendukung, memberikan data, memberikan informasi yang penting bagi Balai untuk mengusulkan budaya atau budaya materi dan budaya-budaya lain di Papua sebagai warisan budaya nasional. Ya, jadi sebagai seorang akademisi dan pemerhati tanaman obat endemik ini, saya sangat menginginkan agar upaya-upaya atau program-program pendaftaran tanaman ini sebagai salah satu warisan budaya tak benda kita dukung, kemudian kita percepat supaya ini didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda milik Provinsi Papua Barat. Tanaman-tanaman ini sangat rentan untuk dicuri. Jangan sampai seperti batik, kemudian beberapa tanaman-tanaman lain sudah diklaim oleh negara-negara luar karena keterlambatan kita untuk mendaftarkan semua aset yang menjadi seyogyanya adalah kita sebenarnya pemiliknya, tetapi kok malah kita yang menjadi penontonnya. Apakah kita mau seperti itu? Nah, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan di daerah lain. Mari kita di Papua dan Papua Barat ini tidak mengizinkan orang luar atau negara lain atau orang lain mencuri warisan budaya tak benda kita ini. Nah,
olehnya itu sebagai seorang akademisi, salah satu peran yang saya ambil tadi itu memulai dengan menunjukkan kepada anak-anak mahasiswa bahwa ini mereka yang punya, kemudian harus kita jaga sama-sama. Ini bisa membuat mereka sejahtera.